Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat poligenik. Pewarisan sifat ini sebenarnya mudah ya, Anda bisa paham mengenai hal ini jika Anda sudah menguasai hukum Mendel. Tapi ini agak sedikit tricky dan Anda harus dengan teliti memahami materi kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan kasus yang ada dalam halaman web ini. Anda bisa berkunjung ke web ini melalui barcode ini ya. Silahkan di-scan supaya Anda bisa langsung masuk ke halaman web ini. Di sini terlihat sepasang suami istri dengan tinggi yang biasa saja, layaknya orang Asia, ya, layaknya orang Indonesia, tapi memiliki anak dengan tinggi 2 meter. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya, silahkan Anda membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, lakukan beberapa aktivitas yang akan disampaikan setelah tayangan capaian dan indikator materi kali ini. Berikut adalah sub CPMK untuk studi kasus kali ini. Jadi Anda harus mampu menganalisis proses pindah silang, rekombinasi, dan mampu menganalisis pewarisan sifat yang dikendalikan oleh poligen. Indikatornya adalah Anda mampu menganalisis akibat adanya proses pindah silang dan rekombinasi. Kemudian Anda juga mampu menganalisis pewarisan sifat yang melibatkan poligen. Dan ini yang paling penting, Anda mampu memaparkan dengan jelas proses dan hubungan akibat adanya pewarisan sifat poligen dengan pindah silang. Dan ini adalah aktivitas yang harus Anda lakukan untuk menjawab persoalan anak yang tinggi 2 meter tadi. Ya, yang pertama Anda buat rumusan masalahnya maksimal 100 kata. Kemudian Anda juga aktivitas keduanya adalah mengumpulkan data dan kajian pustaka yang Anda tuliskan tidak lebih dari 500 kata. Ya, kajian pustaka ini harus berasal dari 5 referensi, ya, minimal 5 referensi, baik itu dari textbook maupun artikel ilmiah. Lalu setelah Anda memiliki data dan kajian pustaka, Anda dapat mengolah data tersebut ya dan menemukan solusi. Kemukakanlah solusi atau permasalahan yang telah Anda kemukakan sebelumnya dengan mengacu pada tinjauan pustaka yang telah Anda susun dari sudut pandang pewarisan sifat poligen dan proses pindah silang atau rekombinasi. Ya, untuk hal ini Anda boleh membuatnya dalam maksimal 300 kata. Dan yang terakhir Anda menarik kesimpulan ya, dan kesimpulan itu dibuat maksimal dalam 100 kata. Ingat ya, kesimpulannya harus berbasis pada proses pindah silang, rekombinasi, dan pewarisan sifat poligen. Jika Anda sudah selesai dengan seluruh aktivitas ini, ya, seluruh pekerjaan Anda dapat Anda kumpulkan di folder Syam-Oke yang sudah disediakan, atau jika kesulitan mengakses, Anda bisa mengumpulkannya di Google Classroom di folder kelas Anda. Ya, satu kelompok cukup mengumpulkan satu saja ya, jadi dikumpulkan oleh perwakilan kelompoknya saja. Anda tentu masih ingat dengan 9 kombinasi genotip yang saya tuliskan di sini. Ya, ini ada 9 kombinasi genotip yang kemudian saya kelompokkan menjadi 4 berdasarkan fenotipnya. Ya, ini ada fenotipnya. Ya, Anda harus tahu ini asalnya dari mana. Dan kemudian Anda tentu masih ingat kalau kita pernah belajar
ya, ada 8 tipe gamet. Maksud saya ada 4 tipe gamet, ya, yang terdiri dari 8 kombinasi gamet. Ya, ada 8 kombinasi gamet. Dan Anda pun tahu jika gamet yang ini disilangkan secara self, jadi gamet yang disilangkannya itu hanya terdiri dari alel-alel yang keseluruhannya resesif, maka akan didapatkan 8 genotip, ya, 8 kombinasi genotip. Anda pun harus sudah tahu itu asalnya dari mana. Ya, kalau Anda tidak tahu ini asalnya dari mana, berarti Anda harus belajar lagi di genetika Mendelian, ya. Yang ini Anda tahu harus belajar di mana, ya. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa gen Y, gen R, gen CN, gen VG, dan gen SM merupakan contoh-contoh dari sebagian contoh, ya, dari gen yang bersifat diskrit atau kontinu. Maksud saya discontinue. Apanya yang discontinue, Bu? Apanya yang diskrit? Yang diskrit sebenarnya adalah fenotipnya. Jadi, gen-gen tersebut menunjukkan fenotip yang diskrit. Jadi, hanya menunjukkan 2 karakter saja. Seperti misalnya untuk gen Y, yang kalau alel dominan menunjukkan karakter berwarna kuning, sedangkan kalau alelnya resesif yang biasanya ditunjukkan dengan huruf kecil, ini akan menunjukkan fenotip berwarna hijau. Jadi fenotip yang muncul hanya ada 2. Kalau tidak kuning, ya hijau. Tidak ada lagi yang lain. Yang ini juga diskrit, ya. Misalnya untuk yang CN+, yang ada plusnya, ini tidak menampakkan sifat CN, sinabar, ya. Tapi kalau yang CN, ini yang alel resesifnya, alel resesif ini akan memunculkan sifat, maksud saya karakter, akan memunculkan karakter mata sinabar, ya. Tapi kalau ada plusnya, maka mata sinabar itu, sifat mata sinabar itu akan tidak ada. Jadi kalau di sini si fenotip yang muncul adalah ada dan tiada. Kalau ini sifat karakter 1 atau karakter 2. Begitu, ya. Anda harus pahami itu. Jadi kita sudah tahu contoh-contoh dari gen-gen yang bersifat diskrit atau discontinue. Jika ada gen yang diskrit atau discontinue, memangnya ada gen yang ekspresinya kontinu? Ya, benar. Ada gen yang ekspresinya kontinu. Gampangnya kita bisa bilang ekspresinya tergradasi. Ahli biologi yang melakukan penelitian ini adalah Nielsen L. Penelitiannya dilakukan hampir bersamaan dengan penelitian Morgan yang juga dipublikasikan di tahun 1910. Ya. L melakukan persilangan galur murni gandum yang selalu berwarna putih dengan galur murni dari gandum yang berwarna merah. F1-nya yang didapatkan F1-nya adalah gandum berwarna merah sedang. Warnanya tidak mengikut ke parental 1 ataupun ke parental 2. Lalu kemudian L melakukan persilangan F1 ini dengan secara self atau disilangkan dengan sesamanya atau dibiarkan saja F1 ini menyerbuk sendiri, ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata hasil F2-nya adalah didapatkan 7 fenotip. Ini fenotip yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Jadi ada 7 fenotip. Padahal kalau mengikuti hukum Mendel, harusnya kan cuma ada 6 fenotip. Itu pun ekspresinya di sini hanya ada 1 putih dan sisanya
6 fenotip lainnya berwarna merah dengan berbagai gradasi. Nah, disinilah kemudian Nelson menyimpulkan bahwa warna-warna yang ada pada gandum ini ditentukan, diekspresikan, dikode oleh banyak gen. Jadi bukan cuma satu gen yang membawa warna merah. Selanjutnya, banyak gen yang mengekspresikan satu sifat ini disebut sebagai poligen. Jadi, ekspresi suatu gen dapat menunjukkan variasi atau fenotip yang kontinu, ada juga yang variasi diskontinu. Sekarang perhatikan tabel ini yang menampilkan perbedaan ekspresi kontinu dengan diskontinu. Pada fenotip yang diskontinu, variasi yang muncul bersifat terbatas, ya, atau diskrit. Dan tidak ada versi di antara sifat-sifat yang muncul itu. Jadi seringkali variasi yang diskontinu ini dikategorikan sebagai variasi yang kualitatif, ya. Jadi ekspresinya cuma ekspresi A, ekspresi B, ekspresi C, dan seterusnya. Tapi tidak ada ekspresi di antara A dan B, tidak ada di antara B dan C, ya, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan pada variasi yang kontinu, pada fenotip yang kontinu, kategorinya menjadi tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ingat, ada gradasi. Jadi, ekspresi dapat sangat bervariasi di antara dua variasi yang ekstrim. Ya, jadi limitnya yaitu yang variasi-variasi ekstrim dan diantaranya itu bisa ada banyak variasi. Oleh karena itu, variasi yang kontinu biasanya bersifat kuantitatif atau dapat dihitung, ya. Nah, lihat kedua grafik ini, ya. Ini keduanya aksis X-nya menunjukkan ekspresi, ya. Sedangkan aksis Y menunjukkan jumlah individu yang menunjukkan suatu fenotip. Nah, sekarang lihat dulu yang ini. Untuk variasi yang diskontinu di sini dibuatkan 3 contoh. Jadi fenotipnya hanya ada 3, ya. Dan sudah jelas ini fenotip ekspresi A, ekspresi B, ekspresi C. Tidak ada ekspresi di antara keduanya. Nah, untuk diskontinu, ya, untuk variasi diskontinu bisa digambarkan dengan bar chart seperti ini. Tapi itu tidak bisa dilakukan pada variasi yang kontinu. Itu harus digambarkan dengan line graph. Ini variasi ekstrim, ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, atau yang intensitas rendah sampai intensitas tinggi. Di antara keduanya ini ada banyak variasi, ya. Ada fenotipnya yang menunjukkan di sini juga, ya. Nah, itu berarti ada gradasi di antara kedua variasi ekstrim. Contoh dari variasi yang diskontinu seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti warna biji, bentuk sayap, kemudian warna mata pada Drosophila, ya, tapi itu yang mutan-mutan, ya. Nah, kalau ini contoh pada manusia, ya, kemampuan untuk menggulung lidah, kemudian fingerprint, warna mata, golongan darah, itu sifatnya diskontinu. Tapi tinggi badan Anda, berat badan, ya, kemudian panjang jari, kemudian panjang telinga. Kalau tadi pada gandum, warna gandum, ya, warna biji gandum, itu, oh ya, juga dengan berat tubuh pada hewan, kemudian tinggi hewan juga itu ditentukan secara kontinu, ya. Dan untuk gen-gen yang kontinu, pastinya itu diekspresikan minimal oleh 2 gen atau 4 alel,
ya, atau 2 pasang alel ya. Jadi ada minimal 2 gen. Nah, kalau yang discontinue mau 1 gen, mau 2 gen, maaf, maksudnya 1 gen ya, hanya diekspresikan oleh 1 gen, meskipun pada beberapa ada yang diekspresikan oleh beberapa alel, bukan gen ya, beberapa alel. Jadi golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0 itu bukan poligen ya, itu multiple alel ya, jadi banyak alel. Jadi beda ya antara poligen dengan multiple alel ya. Kita yang di sini adalah poligen. Nah, yang poligen ini contohnya tadi sudah disebutkan ya, dan minimal ada 2 gen yang terlibat. 2 gen itu berarti terdiri dari 4 alel. Lalu bagaimana banyak gen bekerja pada satu ekspresi? Banyak gen berkontribusi pada satu karakter tunggal. Itu adalah sifat dari polygenic inheritance. Oleh karena itu, alel resesif tidak memberikan kontribusi dan hanya alel dominan saja yang memberikan kontribusi. Jadi, alel dominan dapat dikatakan sebagai alel kontributor. Di dalam poligen, kita jadinya tidak mengenal alel dominan ya, jadi kita mengatakannya sebagai alel kontributor. Demikian halnya dengan alel resesif. Ini dikatakan sebagai alel bukan kontributor atau bukan kontributor alel ya. Di sini pun seperti alel dominan tidak dikenal, namanya alel resesif. Jadi kita hanya mengenal alel kontributor dan bukan alel kontributor. Nah, pada umumnya masing-masing alel yang dominan tersebut memiliki kontribusi yang sama. Jadi, satu alel dominan memberi kontribusi yang sama terhadap suatu ekspresi. Sekarang perhatikan persilangan ini. Ya, kita punya parental A besar A besar, B besar B besar yang disilangkan dengan A kecil A kecil, B kecil B kecil. Nah, kemudian F1-nya adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Lalu kita akan menyilangkan secara self F1-nya. Dan untuk mencari tahu genotip F2-nya, saya buatkan Punnett square-nya. Ya, jadi ini Punnett square-nya. Kalau berdasarkan hukum Mendel 2, ini berarti kita akan mendapatkan 4 fenotip. Tapi dalam poligen kita mendapati 5 fenotip yang sifatnya kontinu. Terdiri dari apa saja? Ini dia. Ada satu bagian, jadi 1/16 ya. 1/16 yang memiliki 4 alel kontributor. Jadi ini 2 gen, 4 alelnya semuanya alel kontributor. A besar, A besar, B besar, B besar. Kemudian ada 4/16 yang ekspresinya 3 alel kontributor ya. Bisa dari A besar, bisa dari A besar, bisa dari B besar ya alel kontributornya atau kombinasinya ya. Ini bisa dilihat di sini. Lalu ada 6/16 ya yang memiliki 2 alel kontributor. Nah, ini juga sama, bisa berasal dari A, alel kontributornya bisa berasal dari gen A atau gen B. Ya, sama atau kombinasi keduanya. Kemudian ada 4/16 yang memiliki 1 alel kontributor. Bisa A atau B. Ya, alel kontributornya bisa berasal dari gen A atau dari gen B. Kemudian yang terakhir ada yang berasal dari yang tidak memiliki alel kontributor. Jadi 0 alel kontributor. Yaitu ini yang A kecil, B kecil, B kecil. Jumlahnya berapa? 1/16. Ya. Anda jangan lupa ya dengan angkanya 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, dan 1/16. Untuk persilangan poligenik dihibrid ini, saya belum memberikan fenotip tepatnya ya.
Nanti kita akan belajar untuk menentukan fenotip dengan tepat untuk beberapa kasus. Pada gambar ini kita bisa melihat distribusi 5 fenotip yang saya beri nama fenotipnya 0AC, 1AC, sampai 4AC. AC di sini maksudnya alel kontributor. Berdasarkan gambar ini, maaf ya gambarnya kurang bagus kurvanya, harusnya kurvanya ini berbentuk lonceng ya, yang kurva line graf yang merah ini. Tapi karena saya bikinnya manual, jadi saya kurang tahu juga supaya bentuknya menjadi lonceng. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat bahwa persentase terbanyak adalah fenotip yang memiliki ekspresi medium ya dengan 2AC. Sedangkan yang persentase yang paling sedikit adalah fenotip ekstrim, yaitu baik ekstrim dengan intensitas terendah yaitu 0AC maupun yang tertinggi yaitu 4AC. Sekarang perhatikan persilangan trihibrid ini. Ya, asumsikan bahwa ketiga gen ini A, B, dan C memberikan ekspresi pada warna kulit. Kedua parental ini merupakan individu-individu yang memiliki tone kulit yang medium. Jadi memiliki warna yang sedang-sedang saja, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu putih. Kedua parental ini memiliki genotip heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Jadi heterozigot untuk ketiga gennya, ya. Dan turunannya, hasil dari persilangan ini, turunannya ditampilkan dalam Punnett square berikut ini. Nah, di sini tidak dituliskan alfabetnya ya, tapi di sini hanya disimbolkan saja. Circle yang gelap ini ya, yang gelap kan di sini cuma ada 2, gelap dengan yang putih. Dan yang gelap ini menunjukkan alel kontributor, sedangkan yang putihnya ini bukan alel kontributor, baik dari gen A, gen B maupun gen C. Ya, cuman dilambangkan dengan circle yang gelap saja untuk alel kontributor dan simbol yang circle yang putih untuk bukan alel kontributor. Berdasarkan square ini kita bisa melihat adanya 7 fenotip, yaitu yang pertama yang memiliki 0 alel kontributor, 1 alel kontributor sampai 6 alel kontributor. Ya, dengan proporsi yang 0 itu 1/64, terus kemudian yang 1 alel kontributor 6/64, 15/64, 20/64, 15/64, 6/64, sampai 1/64. Sebenarnya jika Anda melakukan riset sebaiknya bukan dengan rasio ya, bukan hanya dengan rasio tapi bagusnya dengan persentase ya. Lebih terlihat jelas kalau dengan menggunakan persentase daripada menggunakan rasio seperti ini, karena pada kenyataannya jumlah turunan bisa jadi lebih dari 64 individu ya. Di sini menggunakan rasio seperti ini supaya lebih mudah dihitung. Sekarang perhatikan hasil dari fenotip yang dihasilkan dari persilangan parental ini. Jadi ada 1/64 fenotip kulit putih ya dengan 0 alel kontributor, 6/64 kulit putih sedikit coklat, ini saya yang bikin ya. Kemudian kulit agak coklat, kulit coklat sedang, kulit coklat agak gelap, kulit coklat gelap, dan kulit sangat gelap ya, dan ini rasionya 1/64 dengan 6 alel kontributor. Kita lihat kurvanya ya. Sekarang kita akan meletakkan data fenotip persilangan yang tadi ya, yang menjadi di dalam kurva ini ya. Di sini fenotip kulitnya pakai degree ya, degree kecerahan kulit ya. Seperti iklan Pond's yang pakai skin tone 1 sampai 10. Kalau nggak salah sampai 10, saya nggak tahu, mungkin sampai 12 kah? Saya sendiri lupa ya. Nah, tapi yang kita pakai di sini 0 sampai 6 ya. Dan kesimpulannya tetap sama ya dengan kurva tadi yang poligen dengan 2 gen, bahwa
fenotip yang medium ini jumlahnya selalu yang terbanyak persentasenya ya. Jadi persentasenya fenotip medium ini paling tinggi, dan yang paling rendah pasti yang paling ekstrim ya. Kalau dari kurva ini kita bisa melihat yang paling ekstrim itu yang skin tone 0 ya, dengan rasio 1/64. Begitu halnya dengan skin tone 6 dengan rasio 1/64 juga. Jadi fenotip-fenotip ekstrim itu jumlahnya selalu paling sedikit, menjadi sangat-sangat sedikit ya, minoritas ya. Itu makanya orang yang paling tinggi sekali, kemudian yang pendek sekali, itu jumlahnya bisa dihitung jari. Kenapa? Karena tinggi badan manusia juga mengikuti pewarisan sifat poligenik, dan tinggi yang ekstrim itu pasti persentasenya sangat rendah. Ya, itu tadi poligen yang trihibrid ya, yang dengan 3 gen. Nah, sekarang Anda sudah siap belum untuk mempelajari poligen dengan 4 gen? Dengan 3 gen saja kita sudah membuat 64 box. Ini pun sudah tidak ditulis hurufnya ya, cuman dibuat pakai circle saja, circle gelap dengan circle yang putih. Nah, bagaimana jika 4 gen? Ya, kalau 4 gen berarti box Anda itu Punnett square-nya, jumlah boxnya berarti 2/4 dikali 2/4. Artinya 16 dikali 16 sama dengan 256 box. Siap nggak belajar dengan cara seperti itu? Kalau saya lebih memilih memakai persamaan matematika saja. Saya juga menyarankan Anda dengan menggunakan persamaan matematika saja. Kalau ini Anda siap tidak siap, harus siap. Bila tidak bisa matematika, harus bisa matematika, harus bisa menghitung dengan persamaan. Ya, makanya latihan terus ya. Jangan terlalu banyak diskusi, yang banyak itu harus latihan. Nah, sekarang kita lihat ya nanti yang poligen dengan 4 gen. Sekarang coba perhatikan bar chart ini ya. Ini adalah bar chart yang menunjukkan fenotip dari poligen inheritance ya. Jadi pewarisan sifat poligen, yang pertama ini 2 gen, kedua 3 gen, dan yang terakhir ini 4 gen. Nah, yang 2 gen ini ada 5 fenotipnya, kemudian yang 3 gen ada 7, dan yang 4 gen ada 9 ya, 9 fenotip. Berapapun fenotipnya dapat dilihat di sini bahwa fenotip yang menunjukkan medium ya, dengan proporsi yang paling banyak ya. Ini jadi yang medium semuanya yang paling banyak, yang dominan. Sedangkan yang ekstrim itu pastinya dengan proporsi yang sedikit ya. Jadi persentasenya sedikit, mau itu ekstrim yang paling bawah, nilai yang paling bawah, maupun ekstrim yang nilainya paling atas. Berdasarkan gambar ini pula kita bisa melihat bahwa semakin banyak keterlibatan gen, maka semakin besar pula variabilitas dari fenotip-fenotip yang dihasilkannya. Ya, makanya ini semakin tinggi jumlah gen, semakin bertambah jumlah gen, fenotipnya, variabilitasnya semakin tinggi. Ya. Nah, dan ini berlaku terus ya, jadi semakin bertambah ya, bertambah juga fenotipnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan matematika untuk menduga hal-hal tersebut. Nah, ini dia. Jadi, di sini ada jumlah pasangan gen yang terlibat dalam poligen. Saya cuma menuliskan sampai 5. Kemudian jumlah genotip, jumlah fenotip, dan proporsi turunan yang ekstrim ya. Tapi tabel ini hanya berlaku jika persilangan antara heterozigot untuk keseluruhan sifatnya yang disilangkan dengan sesamanya.
Begitu ya. Jadi misalnya yang terlibat 2 gen tadi A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya. Yang 3 gen A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan juga dengan sesamanya. Dan seterusnya. Ya, jadi ini untuk persilangan yang itu saja, bukan untuk persilangan yang lain. Yang lain berarti apa perhitungannya lain lagi. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah genotipnya, maka kita tinggal menguadratkan dengan jumlah 3 dikuadratkan dengan jumlah gen. Misalnya di sini jumlah gennya ada 2. Ya, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Jumlah genotipnya ada 9. Nah, bagaimana dengan kalau gennya ada 3? Nah, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu ada 27. Bagaimana jika gennya ada 4? Berarti 3 pangkat 4. Nah, Anda yang melanjutkan. Ya, silakan Anda lanjutkan ini semua sampai 10 gen ya. Sampai 10 gen. Jadi ini tugas pertama Anda, melengkapi. Nah, bagaimana dengan jumlah fenotipnya? Kalau jumlah fenotipnya, ini rumusnya 2N plus 1. Misalnya untuk 2 gen, berarti 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Ini ada 5 fenotip. Kemudian 3 gen, berarti 2 kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, Anda juga lanjutkan. Bagaimana dengan proporsi turunan yang ekstrim? Nah, kalau untuk proporsi turunan yang ekstrim itu adalah 1/4 pangkat N. Misalnya ini yang 2 gen yang terlibat, maka proporsi atau persentase turunan ekstrim adalah 1/4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Ya, sama dengan 6,25%. Nah, bagaimana dengan kalau pasangan gennya ada 3 gen yang terlibat? Berarti 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64, sama dengan 1,5625%. Nah, Anda lanjutkan tabel ini ya semuanya sampai 10 gen. Ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fenotip ekstrim itu merupakan kasus yang sangat jarang. Ingat, jarang itu tetap ada, tapi sangat kecil kemungkinannya. Sedangkan fenotip yang medium, yang ini ya, merupakan kasus yang umum atau biasa terjadi. Persamaan yang baru saja kita pelajari itu terbatas pada penentuan fenotip, kemudian penentuan genotip, serta penentuan proporsi dari fenotip yang ekstrim. Ya, nah tapi bagaimana kita dapat menentukan proporsi dari setiap fenotip? Tentu saja kita harus mengetahui jumlah total dari fenotipnya dan genotipnya ya. Nah, untuk mengetahui itu ada strategi lain dengan menggunakan segitiga Pascal ya yang ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari Prancis. Nah, segitiga Pascal ini berlaku untuk, maksud saya diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya di polygenic inheritance, ya. Nah, kita akan mulai untuk membuat ininya ya, membuat segitiga Pascalnya dulu, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat urutan angka dalam bentuk segitiga seperti ini. Jadi yang pertama itu kita tulis angka 1 seperti ini ya, angka 1. Kemudian ini akan ditambahkan karena ini penambahnya tidak ada, jadi 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 tambah 0 juga 1. Nah, ini kita akan tambahkan angka 1 lagi di sini, berarti kita akan menambahkan ini dengan ini sama dengan 2. Kemudian yang ini tidak ada angkanya ya, jadi tambah 0. Nah, kita keluarkan lagi angka 1. Nah, berarti kita sekarang akan menjumlahkan ini. Ini 3, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1 tambah 0, 1. Nggak ada ya, nah, di sini sudah nggak ada angka. Nah, kita keluarkan lagi angka 1-nya. Kemudian kita tambahkan ini, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4,
dan 1 tambah 0, 1. Lalu kemudian kita juga akan mengeluarkan angka 1 lagi di sini. Nah, kita akan menjumlahkan lagi. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 6, maksud saya 6 tambah 4, 10. Kemudian 4 tambah 1, 5. Dan 1 tambah 0, 1. Nah, kita keluarkan lagi angka satunya dan kita akan menjumlahkan lagi. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. Kemudian 10 tambah 10, 20. Kemudian 10 tambah 5, 15. Kemudian 5 tambah 1, 6. 1 tambah 0, 1. Nah, kita keluarkan lagi ya, 1 ya. Nah, ini keluarkan lagi 1, berarti kita menjumlah lagi. 7, 21, 35, 35, 21, dan 7. Ya. Nah, jadi Anda harus betul-betul mengerti cara membuat segitiga Pascal ini. Ya. Jadi ini nggak usah dihafal, tapi dimengerti. Nah, kalau sudah bisa membuat tanpa celah, tanpa salah, Anda bisa mengaplikasikan ini dalam polygenic inheritance dengan berbagai jumlah gen. Nah, ini dia segitiga Pascal yang sudah rapihnya, ya. Tugas Anda melanjutkan sudutnya sampai di angka 14, ya. Tapi jangan dimulai dari cuma angka 7 ya. Anda tetap harus menuliskannya mulai dari angka 1 dari sini. Buat yang bagus, yang rapi, yang jaraknya betul-betul ya jaraknya sehingga segitiganya bisa terlihat. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya dalam polygenic inheritance ya. Ini dia. Ya, jadi tadi kita sudah menghitung tabel ini ya. Nah, kita akan coba di jumlah pasangan gen. Jumlah pasangan gen yang terlibat, misalnya ini yang pertama kita akan bahas yang 2 gen ya. Polygennya melibatkan 2 gen. Nah, berapa fenotip yang akan muncul? Fenotip yang akan muncul adalah 5. Nah, caranya kita menghitung di sini bagaimana? Nah, kalau 2 gen, jangan dilihat sudut 2, tapi yang dilihat adalah sudut 4. Loh, kenapa sudut 4? Karena 2 gen itu terdiri dari 4 alel. Ya, jadi yang dilihat di sini. Nah, yang dilihatnya ini kita lihat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 fenotip. Nah, sama ya. Nah, 5 fenotip ini terdiri dari apa saja? Ini yang pertama adalah 0 alel kontributor, 1 alel kontributor, 2 alel kontributor, 3 alel kontributor, dan 4 alel kontributor. Sudah tahu proporsinya belum? Nah, untuk mengetahui proporsi kita harus tahu dulu 100%-nya ya. Berarti ini kita harus menjumlahkannya. Harus jadi 16 nih. Nah, coba kita cek. 1 tambah 4, 5. Tambah 6, 11. Tambah 4, 15. Tambah 1, 16. Berarti cocok per 16. Varietas ekstrimnya ada 1 per 16 yang memiliki 4 alel kontributor dan 1 per 16 yang memiliki 0 alel kontributor. Ya, jadi sudah benar. Nah, segitiga Pascal bisa mendeteksi yang lainnya, yaitu alel kontributor 2 misalnya. Nah, berarti yang ini yang dilihat, yaitu 4 per 16. Oh, maksud saya yang ini. Ini kan 1 alel kontributor ya. Jadi kalau 2 alel kontributor ada berapa proporsinya? Ada 6 per 16. Kalau yang 2 ada berapa? Yang 3 ada berapa? Ada 4 per 16. Berapa proporsi yang 1 alel kontributor? Ada 4 per 16. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang 3 gen. Nah, kalau 3 gen, jangan lihat di sini, tapi lihatnya di mana? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Yang dilihat adalah di sudut 6. Nah, kalau di sudut 6 ini, kita lihat dulu jumlah fenotipnya ya. Berarti harus ada 7 nih. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah betul. Ya, sekarang kita akan menentukan rasionya. Oh, jangan dulu. Nah, berarti ini artinya
ini 0 alel kontributor, 1 alel kontributor, 2 alel kontributor, 3 alel, 4 alel, 5 alel kontributor, dan 6 alel kontributor. Nah, kalau untuk menentukan proporsi, berarti kita harus mengetahui jumlah total ini ya. Nah, caranya ya jumlahkan aja. Yuk kita jumlahkan. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 15, 22. Tambah 20, 42. Tambah 15, 57. Tambah 6, 63. Tambah 1, 64. Nah, berarti sudah tahu ya, ini totalnya ada 64. Varietas, maksud saya fenotip ekstrim untuk yang berapa? 6 alel, berarti ada 1/64. Yang 0 alel juga ada 1/64. Bisa tahu nggak yang 5 alel ada berapa proporsinya? Proporsinya tahu nggak yang 5 alel? Tahu ini ya, 6/64 ya. Tahu nggak yang 2 alel? Tahu. Ini 15/64 ya. Jadi begitu selanjutnya. Nah, coba Anda berlatih sendiri untuk menentukan jumlah untuk poligen dengan jumlah gen yang terlibat yang lainnya ya. Anda berlatih sendiri ya. Nah, ini adalah salah satu kasus dari poligen ya. Jadi berarti tadi Anda sudah punya 2 tugas ya. Sekarang ini yang keempat. Jadi kita punya poligen yang menentukan tinggi suatu tumbuhan ya. Dan ini setiap alel kontribusi itu sebesar 10 cm. Jadi alel yang dominannya ya, alel kontribusinya itu satu alel menambah 10 cm terhadap tinggi basal. Nah, yang dimaksud tinggi basal itu adalah, ini kan tinggi basalnya ada 10 cm. Jadi kalau ada satu alel kontributor, 10-nya ini ditambah 10 cm. Maksudnya apa? Maksudnya ada alel yang homozigot resesif. Jadi A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Ya, ini bukan berarti tidak, ini kan tidak memiliki alel kontributor. Tapi bukan berarti dia tidak punya tinggi, bukan. Dia punya tinggi, namanya tinggi basal, yaitu 10 cm. Jadi kalau misalnya ada satu alel kontributor seperti ini, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, berarti ada satu alel kontributor. Maka tumbuhan dengan genotip seperti ini akan memiliki tinggi sebanyak setinggi 20 cm. Ya, seperti itu. Lain ya cara menentukannya. Kemudian misalnya kalau 2 alel kontributor, berarti nambahnya berapa? Berarti 30 cm. Nah, berarti sekarang Anda bisa menjawab untuk pertanyaan yang ini ya. Nah, berarti Anda sudah bisa mengerjakannya, baik poin A, poin B juga saya yakin Anda bisa. Kemudian yang poin C juga saya yakin sekali Anda bisa menuliskannya, ya. Jadi itu tugas yang ketiga. Dan ini soal berikutnya ya. Persilangan terjadi antara lagu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar dengan A besar, B besar B kecil, C kecil C kecil. Pertanyaannya, mungkinkah turunannya hanya memiliki 2 alel kontributor? Dan sebutkan genotipnya. Ya, kemudian mungkinkah turunannya memiliki 4 alel kontributor? Coba sebutkan genotipnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda sebenarnya tinggal merujuk kembali ke genetika Mendelian. Ya, yang masih bingung bagaimana cara menjawabnya, silahkan dilihat genetika Mendelian bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Ya. Ini soal yang berikutnya ya. Ada satu hibrid spesies tumbuhan, suatu spesies tumbuhan ya, yaitu saya namakan menjadi P1, memiliki tinggi rata-rata 24 cm. Kemudian ada hibrid yang kedua, masih spesies yang sama ya, tumbuhan yang sama,
itu saya namakan menjadi P2, juga memiliki tinggi rata-rata 24 cm. Kedua hibrid tersebut kemudian disilangkan dan menghasilkan F1 dengan rata-rata tingginya juga 24 cm. Namun, ketika F1 disilangkan dengan sesamanya, turunan F2-nya menunjukkan rentang tinggi yang lebih luas. Kebanyakan tingginya 24 cm, tapi ada 4 individu dari 1000 tumbuhan, dari 1000 individu hanya memiliki tinggi 12 cm. Dan ada 4 dari 1000 tumbuhan, 4 individu dari 1000 individu memiliki tinggi 36 cm. Berapa gen yang terlibat? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua, berapa kontribusi setiap alel kontributor? Dan yang ketiga, apa kemungkinan genotip parental dan F1? Kenapa bisa tingginya sama-sama 24 cm? Dan yang terakhir, apakah genotip yang mungkin untuk tumbuhan yang memiliki tinggi 18 cm dan 33 cm? Semangat ya kerja tugasnya. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Kalau Anda masih belajar dengan cara yang normal, dengan cara yang biasa, Anda tidak akan pernah tahu betapa hebatnya Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.